Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKM bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru, bab baru, yaitu bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Dimana sebelum mulai belajar, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan juga support channel Bapak. Buat yang belum, silakan di subscribe. Bapak juga mengingatkan untuk dicek deskripsi boxnya karena di sana sudah ada PowerPoint yang Bapak sudah buat. Selain itu, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya supaya apa yang dipelajari bisa bermanfaat. Yuk kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai makna hukum, yang kedua menguraikan klasifikasi hukum, yang ketiga menalar sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba perhatikan video berikut. Dalam video yang diambil petugas Satpol PP saat razia masker di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu siang, sejumlah pelanggar disiplin masker dihukum dengan cara masuk ke dalam peti jenazah sebagai sanksi sosial. Selama di dalam peti jenazah, para pelanggar yang mengenakan rompi pelanggar PSBB ini... Ya, kita sama-sama menyaksikan di dalam video ini ada upaya penegakan hukum. Dari video ini juga kita bisa lihat bahwa hukum dan warga negara ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Di mana hukum tanpa ada masyarakat maka akan nihil. Begitu juga dengan masyarakat tanpa hukum maka bisa saja hancur. Di dalam kehidupan bermasyarakat ya, setiap warga negara ini kan memiliki kepentingan, urusan, dan juga keinginan yang berbeda-beda. Nah, keinginan, kepentingan dan juga urusan tersebut harus dijaga supaya tidak dilanggar. Dengan apa? Yaitu salah satunya dengan hukum. Dari disitulah hukum hadir untuk melindungi kepentingan dan juga urusan serta keinginan masyarakat. Jadi hukum ini merupakan salah satu aspek penting yang ada di dalam masyarakat ya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum lebih dalam ya, terutama mengenai makna hukum, terus unsur-unsurnya, sifatnya, dan klasifikasi dari hukum ya. Silakan kalian tonton video berikut ini. Yang pertama adalah makna hukum. Secara sederhana, hukum adalah peraturan atau aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Banyak tokoh yang mendefinisikan hukum, salah satunya adalah Muchtar Kusumatmaja. Mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur hukum. Hukum memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, hukum terdiri atas perintah dan larangan. Yang ketiga, hukum atau peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berkewajiban. Yang keempat, hukum atau peraturan itu bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat bagi setiap warga negaranya. Yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran hukum atau peraturan adalah tegas. Selanjutnya yaitu ciri hukum. Hukum memiliki ciri, yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Agar tata tertib dalam masyarakat dapat lebih harat dan terlaksana dengan baik, perlu ada peraturan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk ditaati, yang disebut dengan hukum. Selanjutnya yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan.
Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama berisi perintah. Kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, seperti perintah membayar pajak. Selanjutnya yaitu berisi larangan. Kaidah hukum ini mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan untuk mencuri. Selanjutnya berisi perkenaan, di mana kaidah hukum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi mengandung suatu pilihan, boleh digunakan atau tidak. Contohnya seperti perjanjian pranikah yang boleh dibuat oleh seseorang, boleh juga tidak. Selanjutnya yaitu sifat hukum. Ada 3 sifat. Yang pertama adalah mengatur, di mana hukum hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, memaksa, di mana setiap produk hukum yang dihasilkan mengandung sanksi tegas bagi para pelanggarnya sehingga hukum harus ditaati. Yang ketiga, mengikat. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi berlaku bagi setiap orang. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Hukum dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjembatani kepentingan manusia. Dibuatnya aturan hukum bukan semata-mata sebagai aturan tertulis, tapi punya tujuan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah menciptakan suasana damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah mencegah perilaku sewenang-wenang warga masyarakat terhadap orang lain. Sebagai suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia, hukum dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan sumbernya, ada beberapa macam. Yang pertama ada undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua ada hukum adat dan kebiasaan, merupakan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-menurun. Yang ketiga ada jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Yang keempat ada traktat atau perjanjian antar negara. Yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Selanjutnya, menurut isi masalah yang diaturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum privat yang mengatur kepentingan antar warga negara yang sifatnya personal. Contohnya adalah hukum perdata. Yang kedua ada hukum publik. Ini merupakan hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Contohnya adalah hukum pidana. Selanjutnya menurut bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum tertulis, di mana hukum ini berbentuk tertulis yang dicantumkan dalam lembaran negara. Hukum ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah hukum yang dikodifikasi atau hukum yang tersusun secara lengkap dan sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak memerlukan lagi aturan pelaksanaan. Contohnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah hukum yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Contohnya adalah pidato presiden setiap 16 Agustus di depan sidang parlemen, DPR dan MPR. Menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum material merupakan peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang berlaku umum. Contohnya adalah KUHP dan KUHPER atau KUH Perdata. Selanjutnya yaitu hukum formal, adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum material. Hukum formal biasa disebut dengan hukum acara. Contohnya adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Menurut waktu berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah RUU atau Rancangan Undang-Undang. Menurut tempat berlakunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal. Yang ketiga adalah hukum asing, adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara lain. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, di mana hukum ini harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Contohnya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkannya. Yang kedua adalah hukum yang mengatur atau melengkapi, hukum yang berlaku sebagai alternatif lain atau pelengkap jika diperlukan. Contohnya adalah dalam pembuatan perjanjian utang piutang, para pihak yang membuat perjanjian ini boleh menggunakan peraturan hukum, boleh tidak. Menurut wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur semua hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan negara. Contohnya adalah hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Contohnya adalah hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian sewa-menyewa. Menurut luas berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum umum, adalah aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum ini berlaku pada umumnya. Contohnya adalah peraturan lalu lintas yang mengatur etika berkendara di jalan raya. Yang kedua adalah hukum khusus. Ini merupakan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu saja yang sifatnya khusus. Contohnya adalah hukum pidana militer. Itu dia pembahasan mengenai hukum. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan dari penjelasan Bapak. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah. Tugasnya adalah jelaskan hubungan hukum dengan warga negara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.